Selamat datang di novel Rain. Inilah lanjutan alur cerita. Putra perusahaan yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Episode 577. Siapa orang itu? Orang tua yang baru saja keluar dari mobil. Tanya Yurma. Ya itulah bos besar, papanya bos muda, yang dulu pernah meminta tolong sama Pade. Yang pernah Pade ceritakan sama kamu. Sahut Pak Aji. Terus itu ada apa? Kok Diva bisa dipeluk sama dia? Bahkan tampilan Diva pun berbeda dari sebelumnya. Dari yang semula dekil, jadi rapi begitu Pade. Tanya Yurma penasaran. Ya mana saya tahu. Pade juga penasaran. Ada apa? Dan siapa anak itu sebenarnya? Sahut Pak Aji. Tuh, lihat tuh. Dia diajak masuk ke mobil si bos. Yang bikin heran gua, kenapa tiba-tiba anak itu dihormati? Dia kan pekerja kebersihan di sini. Cleaning service bantuan. Kok bisa sih Pade? Cari tahulah Pade. Pade kan dekat sama Pak Tua itu. Ucap Yurma. Pak Tua siapa? Tanya balik Pak Aji. Ya papanya Mas Hensin itu. Kan Pade pernah dekat dengannya. Sahut Yurma. Sembarangan aja kamu. Kalau bicara tuh dijaga. Jangan ngasal aja. Dia tuh orang penting. Yang paling dihormati di perusahaan ini, yang kasih gaji kamu tiap bulannya. Malah dikatain Pak Tua, yang sopan kamu sama atasan. Protes Pak Aji. Ya maaf Pade, tapi dia kan beneran udah tua Pade. Ya sudahlah, nggak penting juga bahas itu. Terus gimana nih? Ama rencana kita selanjutnya? Tanya Yurma bingung. Lah itu kan rencana kamu sama Joko. Kenapa malah balik tanya ke aku? Ya sudah, Pade lagi sibuk nih. Nanti aja kalau mau bahas itu lagi. Sahut Pak Aji, yang langsung mematikan ponselnya. Halo, Pade. Halo. Astaga, main matikan aja, pungkasnya. Tak beberapa lama, satu persatu mobil mewah itu berjalan meninggalkan perusahaan. Diikuti mobil Rania, yang saat itu memang lagi dipakai ama Hensin. Sementara itu, suasana hati Yurma semakin terasa panas. Saat ketika salah seorang temannya berkata, hebat ya Diva, bisa satu mobil dengan bos besar. Padahal awalnya dia itu bukan siapa-siapa loh di sini. Mungkin juga sebelumnya dia dianggap sebelah mata oleh kebanyakan orang HRD. Keren banget nasib tuh anak. Jadi ngiri gua, ucap Mande. Halah, hebat apanya? Orang dianterin ke kantor polisi kok hebat. Hebat tuh, kalau dia ada prestasi di perusahaan ini. Bukan bikin gaduh mulu, sahut Yurma dengan cetusnya. Lah emang dia salah apa? Kok pakai dianterin ke kantor polisi? Ucap Mande. Aduh Mande, kemana aja sih kamu say? Belum dengar apa kejadian tadi siang? Kan beritanya lagi heboh banget tuh. Dia kan kedapatan bawa barang terlarang di kantor ini Mande. Masak sih kamu nggak tahu itu? Pungkas Yurma. Ya ampun, kirain mah urusan gede apa. Ternyata cerita itu toh. Kalau itu mah aku juga dengar. Dan banyak juga yang cerita kok. Dia lagi ribut sama kamu kan? Tanya Mande. Masak iya? Dia nutupin jalan aku. Parahnya lagi, kaki mejanya tuh bikin gua terjatuh, terjungkal di depan banyak orang. Coba kalau lo jadi gua, gimana coba? Oh ya, terus. Mereka cerita apa lagi? Soal kejadian di kantin itu. Pasti heboh kan soal narkobanya? Tanya Yurma. Nggak juga sih. Justru kebanyakan dari mereka tuh lebih percaya sama Diva ketimbang sama tuduhan itu. Bukannya apa-apa sih, kalau dilihat dari cerita dan kronologinya. Emang kamu terkesan berlebihan. Bahkan gua dengar dari Pamul. Kata dia sih, kasus ini bakalan diusut tuntas. Dan kalau menurut lo, kira-kira siapa ya pelaku yang udah tega menyelipkan barang terlarang itu ke dalam tas Diva? Ucap Mande. Lah, kan emang dia yang punya. Kenapa mesti cari orang lain lagi? Emang siapa yang mau jahilin dia Mande? Justru itulah yang berlebihan. Lawong yang bawa dia ada di tas dia, kok masih saja dibela? Ucap Yurma. Slow aja besti. Tenang. Mereka tuh nggak lagi curiga sama kamu kok. Tapi sama orang luar. So kamu tenang aja. Kamu mah aman di sini. Gitu aja langsung emosi say.
Ampe takut gua, hahaha. Sahut Mande, sembari mencoba mencairkan suasana. Enak aja loh. Emang gua cewek apaan? Pakai dicurigai main begituan. Kalau gua sih lebih yakin, Diva itu pemiliknya. Kalau kalian gak percaya mah, ya sudah. Itu hak kalian. Dan itu bukan urusan gua. Tapi kamu percayakan sama aku? Tanya Yurma. Maaf ya Yur, kita emang bestie. Tapi di episode kali ini, gua lebih memilih untuk percaya sama Diva. Bukan apa-apa sih. Dia kan masih anak-anak. Mana anaknya polos lagi. So kali ini, gua nggak bisa sepemikiran dengan partai yang kamu ikuti. Hehehe, udah ah. Gua mau lanjut kerja dulu ya. Sahut Mande, yang segera meninggalkan tempat itu. Lalu dalam hati, Yurma berkata, sialan, makin gak beres aja nih orang kantor. Harus dengan cara apa lagi, agar gua berhasil merusak nama baik Diva di kantor ini. Kalau terus-terusan seperti ini, bisa makin gawat nanti. Ucap Yurma. Sementara di sisi lain, bos besar dan rombongan tengah berjalan menuju ke arah rumah Diva. Dan hal itu belum disadari olehnya. Yang Diva tahu saat itu, dia tengah berada di antara orang-orang penting perusahaan. Bahkan selama perjalanan itu, pikirannya berkecamuk, bercampur rasa takut yang berlebihan. Sementara bos besar sendiri tidak menjelaskan sedikit pun kepada Diva kemana dia hendak dibawa pergi. Sementara dia sendiri takut untuk bertanya tentang hal itu. Lalu setelah sekian menit perjalanan, akhirnya bos besar pun bertanya, Diva, setelah kepergian Nenek Sulami, bagaimana caranya kamu melanjutkan perjuangan hidupmu? Pungkas bos besar, saya berjualan koran pak, setiap pagi hari hingga menjelang sore hari, sahutnya. Lalu bagaimana dengan sekolahmu? Tanya balik bos besar. Saya sudah putus sekolah sejak nenek masih ada. Nenek tak memiliki cukup uang untuk biaya sekolah saya dan juga adik saya, sahut Diva. Lalu kemana papa kamu? Tanya bos besar. Saya tidak tahu pak, sejak mama meninggal, papa tidak pernah lagi terlihat pulang ke rumah, sahutnya. Mendengar perkataan itu, bos besar menatap kedua mata Iwan. Lalu keduanya pun saling menatap secara bersamaan, seperti hendak menyampaikan sesuatu yang tak mungkin disampaikan saat itu. Lalu bos besar melanjutkan, lalu dengan siapa adikmu di rumah? Diva menjawab, terkadang sendirian, terkadang ditemani oleh keluarga Pak Wanto. Tapi akhir-akhir ini, Pak Wanto jarang ke rumah, ucapnya. Siapa Pak Wanto? Tanya bos besar. Tetangga kami, yang sudah seperti keluarga sendiri pak. Kamu tahu, kenapa Pak Wanto jarang main ke rumah kamu lagi? Tanya bos besar. Saya tak tahu pak, yang saya tahu, rumahnya selalu tertutup saat ketika saya berangkat kerja, sahut Diva. Lalu bagaimana dengan makan kalian? Apa ada yang melayani, atau cari makan sendiri? Tanya bos besar. Kami makan sendiri pak, beli di warung, sebungkus berdua. Tapi kadang pula, ada orang baik yang mengirim nasi kotak ke rumah kami, sahut Diva. Diva, apa sebelumnya, Nenek Sulami atau orang tua kamu pernah bercerita tentang Tuan Hiko Saojiro, atau Tuan Muda Henshin ke kamu? Tanya bos besar. Tidak pernah pak, karena saya baru bekerja di kantor ini, dan juga, saya baru mengenal Tuan Henshin, dan tidak mengenal Tuan Hiko Saojiro. Ya sudah kalau gitu, setelah ini, akan ada hadiah dari saya untuk kamu. Tapi dengan catatan, kamu harus mau menerimanya, dan kamu tidak boleh menolak hadiah itu. Kamu pasti bingung, kenapa kamu diperlakukan berbeda di perusahaan ini? Kenapa harus kamu yang menerima hadiah pemberian ini, sementara yang lainnya tidak? Soal itu, tidak perlu kamu pikirkan. Dan tidak harus juga kamu cari tahu kepada orang lain. Cukuplah bekerja dengan giat, semangati dirimu sendiri. Kuatkan dan dukung adikmu, supaya lebih berkembang. Biar nanti, dia mau melanjutkan sekolahnya lagi. Kamu juga, lanjutkan sekolahmu. Masalah biaya, biar nanti Pak Iwan yang tangani. Setuju kan Pak Iwan? Ucap bos besar. Sangat setuju sekali om. Maaf. Maksud saya Tuan Hiko.
sahut Iwan. Sedikit flashback ke belakang. Mama Diva adalah salah seorang staf kepercayaan Tuan Hiko. Dia menjadi korban penganiayaan dan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pesaing bisnis Tuan Hiko. Dia juga merupakan saksi kunci atas kasus pencucian uang yang dilakukan oleh beberapa anak buah Tuan Hiko. Lalu karena dianggap berbahaya, maka Marsina diburu oleh kelompok penjahat. Lalu di akhir cerita, dia dihabisi secara keji. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengetahui alur cerita berikutnya. Terima kasih.